Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Poin pertama yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Ciri-ciri pembelajaran tematik yang pertama yaitu aktif dan berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung bagi siswa. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid-murid yang diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketujuh, yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama yang berfokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses, yang artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Karena dalam melaksanakan pembelajaran tematik terdapat langkah-langkah positif. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran tematik, yaitu pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan terkait materi yang akan diajarkan. Tanpa kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran tematik akan sulit sekali untuk diterapkan. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademis dan kreativitas, sehingga keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Kelemahan yang ketiga yaitu pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, kelebihan yang keempat yaitu pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Yang terakhir yaitu pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu implikasi pembelajaran tematik. Implikasi pembelajaran tematik mempunyai cakupan. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, dan juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Selanjutnya, implikasi bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam
pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil maupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemisahan masalah. Selanjutnya, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Yang pertama, ruang perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak harus selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar maupun di karpet. Yang selanjutnya yaitu kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar ruangan. Selanjutnya, implikasi terakhir yaitu implikasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar dan media pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pada landasan filosofis dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga humanisme. Landasan kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis diperlukan untuk menentukan isi atau materi pembelajaran tematik agar tingkat keluasaan dan kedalaman sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis pembelajaran tematik berkaitan dengan kebijakan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin sekian pemaparan materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.